Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Jamaah salat maghrib yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan berbagai nikmat yang tiada satupun dari kita mampu menghitung nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dengan nikmat itu pula sempurnalah amalan-amalan soleh seorang hamba. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu as-salihat. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dapat berkumpul dengan beliau sallallahu alaihi wasallam kelak di surga, amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pertemuan yang lalu atau minggu yang lalu kita telah membahas tentang keutamaan puasa dan kapan seseorang itu diwajibkannya berpuasa dan siapa saja yang diwajibkan untuk berpuasa. Adapun pada kesempatan kali ini insyaallah taala kita akan masuk pada pembahasan arkanus shiyam, rukun-rukun di dalam berpuasa. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, dengan kita mengetahui rukun-rukun di dalam puasa, maka kita akan mengetahui apakah puasa kita sah atau tidak sah. Karena namanya rukun itu tidak boleh untuk ditinggalkan. Adapun perkara sunnah boleh untuk ditinggalkan dan tidak membatalkan puasa. Tapi kalau sudah berkenaan tentang masalah rukun-rukun, maka tidak diperbolehkan untuk ditinggalkan. Rukun yang pertama di dalam puasa adalah niat. Nah, niat niki ya masuk ke seluruh ibadah, tidak hanya puasa saja. Karena Allah tabaraka wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka niat kita bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, tatkala kita berpuasa, tatkala kita salat, tatkala kita zakat adalah lillahi subhanahu wa ta'ala. Karena kalau seseorang tidak berniat untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ibadahnya tidak akan diterima. Karena perintah di sini adalah yaqtadil wujub, menunjukkan wajibnya seseorang niat hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun juga pernah bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung dengan niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Kemudian kalau di dalam niat dalam puasa, ya, para ulama mengatakan bahwa niat seseorang ketika ingin berpuasa adalah sebelum terbitnya fajar. Dari malam, ya, malamnya sampai sebelum terbitnya fajar, yaitu waktu sholat subuh. Maka seseorang tatkala seandainya lupa di malam harinya, maka ketika sahur pun diperbolehkan untuk meniatkan bahwa nanti mau berpuasa. Adapun kalau seandainya tidak niat untuk berpuasa,
maka para ulama mengatakan bahwa puasanya tidaklah sah. Ya. Dan ini juga termasuk ya pendapat di dalam madhab Imam Syafi'i, bahwa yabitun niyah, meniatkan puasa sebelumnya pada malam harinya adalah perkara yang wajib. Boten angsal ditinggalaken. Akan tapi para ulama pun juga ada yang mengatakan kalau seandainya benar-benar lupa, ya, benar-benar lupa, maka tidak tidak mengapa, dengan catatan memang orang tersebut benar-benar dalam keadaan lupa. Akan tapi kalau disengaja orang tersebut tidak niat, maka inilah yang menjadikan puasa orang tersebut tidaklah sah. Ya. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Hafsah, "Man lam yajma'is siyama qabla al-fajr fala siyamalah." Barang siapa yang tidak meniatkan puasanya sebelum fajar, yaitu waktu fajar, waktu subuh, fala siyamalah, maka tidak ada puasa baginya. Artinya puasa yang dia lakukan tidaklah sah. Nah, ini ketika seseorang untuk ingin berpuasa di bulan Ramadan. Terdapat khilaf di antara para ulama, apakah boleh meniatkan satu di awal puasa di bulan Ramadan, dia niatkan sampai 30 hari atau sampai selesai puasa Ramadan, ataukah harus setiap malamnya? Wallahu ta'ala alam bisawab. Di dalam madhab Syafi'i, para ulama mengatakan bahwa setiap malamnya harus meniatkan untuk berpuasa di pagi harinya. Karena niat setiap harinya itu berbeda-beda. Ya, artinya dalam hari ini mungkin orang tersebut melakukan puasa dengan dengan sempurna, dengan menjalankan sunnah-sunnahnya. Ternyata berikutnya besoknya orang tersebut safar. Maka para ulama mengatakan berarti niat harus dilakukan setiap malamnya. Ya, ini dalam perkara niat. Dan para ulama pun juga mengatakan, kalaupun seandainya di dalam hatinya sudah meniatkan besok akan berpuasa, maka sudah dianggap sebagai niat. Apakah harus dilafatkan atau tidak? Ya, di sini para ulama ada yang mengatakan harus dilafatkan sebagai pembantu apa yang ada di dalam hatinya. Ada yang mengatakan cukup ketika dia meniatkan di dalam hati, maka sudah dianggap niat. Masya Allah, inilah kemurahan agama Islam, bapak ibu-ibu sekalian. Bisa jadi orang lupa untuk melafatkan, tapi di dalam hatinya sudah punya niatan, maka puasanya pun insya Allah adalah puasa yang sah. Kemudian rukun yang kedua adalah imsaku 'anil muftirati min tulu'il fajri ila ghurubis syams. Ya, imsak artinya menahan dari perkara-perkara yang membatalkan dari terbitnya matahari, tulu'il fajr ila ghurubis syams, sampai terbenamnya matahari. Nah, ini yang perlu kita pahami bapak-bapak ibu-ibu sekalian, bahwa kapan diakhirkannya puasa atau kapan batalnya puasa adalah tatkala matahari sudah tenggelam. Berarti patokannya bukan azan, tapi kapan? Ketika ghurubis syams, terbenamnya matahari. Cuman kalau seandainya orang yang lagi bekerja atau lagi sibuk dan tidak mampu untuk melihat apakah matahari sudah terbenam ataukah tidak, maka dengan tanda azan
menunjukkan bahwa masuknya sholat maghrib. Dan artinya kalau masuk sholat maghrib berarti telah terbenamnya matahari. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, nanti ketika di bulan Ramadan, ya terkadang imam pun, bukan imam, muadzin pun adzannya terlambat. Kenapa? Karena buka terlebih dahulu, kan ngoten. Ini menunjukkan bahwa kapan seseorang itu berpuasa, yaitu dari terbitnya fajar sampai ghurubis syams atau terbenamnya matahari. Allah tabaraka wa taala berfirman, "Fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimmus siyama ilal lail." Di dalam ayat ini Allah tabaraka wa taala menjelaskan bahwa waktu untuk berpuasa yaitu min tulu'il fajr, tatkala fajar itu, ya, waktu untuk salat subuh masuk di sana, ila ghurubis syams, sampai terbenamnya matahari. Nah, inilah dua rukun yang harus kita perhatikan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Yang pertama tadi niat, ya, niat untuk berpuasa. Kemudian yang kedua adalah imsak, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan. Dan perlu kita perhatikan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, bahwa yang membatalkan puasa yang pertama dari makanan ataupun minuman. Kemudian ini secara zahirnya. Tapi ada pembatal pahala ternyata. Yaitu apa? Puasanya sah, akan tetapi pahalanya yang dibatalkan. Yaitu tatkala seseorang mengucapkan kalimat-kalimat yang kotor atau menggunjing dan lain sebagainya, itu dapat membatalkan pahala seseorang. Walaupun puasanya sah, akan tetapi apa yang dia dapatkan hanyalah rasa lapar dan juga rasa haus. Ya, sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man lam yada' qaula az-zur wal amala bihi, falaysa lillahi hajatun an yada' ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang mengucapkan kalimat yang kotor atau melakukan amalan-amalan yang kotor, maka tidak ada hak atau tidak ada kewajiban bagi Allah Subhanahu wa taala untuk memenuhi pahala puasanya. Ya. Jadi hanya mendapatkan rasa lapar dan juga rasa haus. Semoga Allah tabaraka wa taala memudahkan puasa kita semuanya dari pembatal-pembatal, baik itu pembatal-pembatal pahala ataupun pembatal-pembatal yang nyata. Kemudian muallif rahimahullahu taala, penulis kitab ini mengatakan, alladzi yuftiru bihi as-shaim sittata asya', bahwa ada 6 hal yang dapat membatalkan puasa seseorang. Yang pertama, al-aklu wasyurbu amdan, makan dan minum secara sengaja. Ini kalau seseorang sengaja makan dan minum, maka batallah puasa seseorang. Akan tetapi, kalau seandainya bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, orang tersebut lupa, padahal ketika puasa di bulan Ramadan lupa ternyata, ya, dia makan dan juga dia minum, maka fala qada alaihi wala kafarah, tidak ada kewajiban bagi orang tersebut untuk mengganti puasanya ataupun kafarah, tidak ada. Kenapa? Karena orang tersebut dalam keadaan lupa. Tapi kalau disengaja lupa, Pak, bisa, Pak? Enggak bisa. Sengaja lupa berarti memang disengaja, kan ngatan? Ya. Dalilnya apa? Dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man nasiya, barang siapa yang lupa, wa huwa shaimun, sedangkan dia dalam keadaan berpuasa, fa akala aw syariba, dia makan atau dia minum, fal yutimma shaumahu, maka hendaknya ia sempurnakan puasanya. Fa innama at'amahu Allahu wa saqah, sesungguhnya Allah itu ketika dia lupa dan kemudian makan atau minum, maka Allah ketika itu memberikan dia makanan atau memberikan dia minuman." Ya. Dari sini Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, perlu kita pahami juga, walaupun orang tersebut lupa bukan berarti ketika dia ingat diteruskan, bukan. Tapi tatkala dia ternyata sedang memegang sendok yang ada makanannya, kemudian dia ingat, ya Allah, ternyata saya puasa, bukan berarti dimasukkan, tapi langsung ditinggalkan. Tapi yang diperbolehkan yang apa? Yang sudah masuk ke dalam dirinya, itulah yang dimaafkan. Kalau seandainya ada di mulut, Ustaz, gimana? Ya harus dikeluarkan kalau masih di mulut. Tapi kalau seandainya sudah tertelan, maka Allah Tabaraka wa Ta'ala memaafkan orang tersebut. Bahkan itu sebagai cara Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan makanan ataupun minuman kepada dia. Kemudian yang membatalkan berikutnya adalah al-qai'u amdan, muntah secara disengaja. Ini muntah secara disengaja. Contoh, orang memasukkan jarinya ke dalam mulut biar muntah. Maka ketika orang melakukan tersebut, batallah puasa seseorang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man dara'ahul qai'u falaysa alaihi qada, wa man istaqa 'amdan falyaqdi." Barang siapa yang dia itu muntah tanpa sengaja, maka tidak ada baginya untuk mengqadha atau mengganti. Akan tapi kalau dia sengaja untuk muntah, fa alaihil qadha, maka wajib bagi dia untuk mengganti puasanya. Artinya apa? Puasanya batal. Lah, kok bisa ada orang pengen secara sengaja untuk muntah? Ya. Wallahu taala a'lam, bisa jadi orang tersebut biar kelihatan lemes, nanti orang biar kasihan sama dia dan lain sebagainya mungkin. Wallahu taala a'lam bishawab. Kemudian yang nomor 4 dan 5, yaitu al-haid wan nifas. Ini untuk perempuan, bahwa haid dan nifas dapat membatalkan puasa. Dan yang terakhir, yang keenam adalah al-jima', yaitu berhubungan badan di pagi hari di bulan Ramadan. Ini yang membatalkan. Kalau malam hari, Pak, tidak batal, Pak, karena memang sudah batal. Ya. Tapi kalau yang berhubungan badan di siang hari di bulan Ramadan, maka baginya juga kafarah, harus membayar juga. Kenapa? Karena telah menodai kehormatan di siang hari di bulan Ramadan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam sebuah hadis yang panjang dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika itu ada seseorang laki-laki yang mengatakan, "Halaktu ya Rasulullah, sungguh aku telah binasa wahai Rasulullah." Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menanyakan, "Malah, kenapa kamu mengatakan demikian?" Ya, maka orang tersebut kemudian mengatakan, "Waqa'tu 'ala imra'ati wa ana sha'im." Aku
telah berhubungan badan dengan istriku sedangkan aku dalam keadaan berpuasa. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hal tajidu raqabatan tu'tiquha, apakah engkau punya budak kemudian engkau bebaskan? Maka laki-laki tadi mengatakan, la ya Rasulullah, tidak wahai Rasulullah, aku tidak memiliki budak. Ini masih ketika di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam masih ada budak di sana. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan lagi, fahal tastati' an tasuma syahraini mutatabi'ain. Ya sudah, kalau kamu enggak punya budak, mampu enggak kamu untuk berpuasa 2 bulan secara terus menerus? Maka laki-laki tadi mengatakan, tidak wahai Rasulullah, aku enggak mampu. Ya, lah yang tadi saja dia berhubungan badan dengan istrinya ketika puasa, apalagi kalau suruh puasa 2 bulan. Maka laki-laki tadi mengatakan, aku tidak mampu wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, fahal tajidu it'ama sittina miskinan, apakah kamu punya makanan untuk diberikan kepada sittina miskinan. Sittin artinya 60 orang miskin dalam satu harinya. Mampu enggak? Maka orang tadi mengatakan, la ya Rasulullah, tidak wahai Rasulullah. Masya Allah, ternyata Pak, orang tersebut adalah orang yang miskin, enggak mampu dia untuk punya budak pun juga tidak punya. Suruh puasa 2 bulan juga tidak mampu juga. Suruh memberikan makan 60 orang miskin juga enggak mampu. Maka kita lihat bagaimana hikmahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, famakatha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fabainana nahnu ala dhalika utiya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi'araqin fihi tamrun. Dan ketika itu ada orang yang memberikan 1 keranjang korma. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khudh hadhihi fatasaddaq bih. Ya sudah, ambil ini korma, berikan kepada orang-orang 60 miskin. Maka Rasulullah kemudian laki-laki tadi mengatakan, ala afqarin minni ya Rasulullah, aku berikan kepada orang yang lebih fakir, lebih miskin daripada diriku wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, at'imhu ahlak, ya sudah, berilah makanan untuk keluargamu. Inilah hikmahnya, kasih sayangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun orang miskin tadi melakukan sesuatu yang dapat membatalkan puasa, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah? Tidak. Tapi beliau tanya, punya enggak budak untuk kamu bebaskan? Enggak punya wahai Rasulullah. Ya sudah, puasa 2 bulan berturut-turut, mampu enggak? Enggak mampu wahai Rasulullah. Ya sudah, berilah makanan kepada 60 miskin, orang yang miskin. Laki-laki tadi pun mengatakan tidak mampu wahai Rasulullah. Sampai pun akhirnya Rasulullah SAW memberikan kepada orang tadi kurma. Dan ditanya lagi, ya Rasulullah, masa saya mau ngasih orang ke yang lebih miskin daripada diriku? Ya sudah, kalau gitu berilah keluargamu makanan dari kurma tersebut. Subhanallah, kasih sayangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya sallallahu alaihi wasallam. Ya. Inilah 6 hal yang dapat membatalkan puasa. Yang pertama, saya ulangi, al-aklu wasyurb, makan dan minum. Kemudian secara sengaja. Kemudian al-qai'u amdan, muntah secara sengaja. Kemudian al-haidu wan nifas, haid dan juga nifas. Kemudian yang terakhir adalah al-jima', berhubungan badan
di siang hari di bulan Ramadan. Ya. Kalau malam harinya Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan keringanan bagi umatnya Nabi Muhammad SAW. Malam hari silahkan. Akan tapi kalau di pagi harinya jangan kita melakukan hubungan badan. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, apa saja yang menjadi adab di bulan ketika seseorang berpuasa? Adab ketika seorang berpuasa. Yang pertama adalah suhur, yaitu makan makanan ketika sahur. Ini yang terkadang seseorang malas. Tadi malam sudah makan 2 piring, nanti sahurnya nggak perlu. Ternyata para ulama, salah satunya Syekh Abdullah bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, hafizahullahu taala, beliau menjelaskan bahwa waktu sahur yang tepat adalah jarak seseorang membaca Al-Quran 40 ayat. Kalau kita kira-kira mungkin 1/4 jam sebelum adzan subuh, itu disebut sebagai waktu yang afdol untuk seseorang sahur. 1/4 jam sebelum sebelum adzan subuh atau waktu subuh. Itu yang paling afdol. Kenapa? Karena kalau sahur disunahkan untuk diakhirkan, akan tapi kalau untuk berbuka disunahkan untuk disegerakan. Ini yang jarang kita perhatikan. Akhirnya orang ketika sahur jam 3, Bapak Ibu sekalian. Dan sering bahkan kita dapatkan demikian. Jam 3 sahur kemudian tidur lagi. Keblabasan kan ngoten. Tapi yang yang waktu yang bagus, yang utama adalah 1/4 jam, kira-kira 1/4 jam sebelum waktu subuh. Itu yang paling afdol. Dan inilah rahmat Islam, rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita, agar seseorang kuat nanti untuk puasa. Tapi kalau seandainya seseorang sahur di jam 3 kemudian tidur lagi, sering kita rasakan akhirnya ngantuk, kemudian capek di siang harinya, bahkan setelah subuh tidur lagi, Pak. Karena saking ngantuknya. Tapi kalau kita seandainya sahurnya 1/4 jam sebelum waktu sahur, kemudian kita lanjutkan kemudian untuk sholat subuh, maka badan terasa enak, terasa nyaman. Tapi Masya Allah, ibu-ibu ini jam 3 sudah masak, bahkan jam 2:30 sudah masak. Untuk persiapan sahur. Maka bapak-bapak harus banyak bersyukur kalau istrinya yang masak. Tapi kalau suami yang masak, istrinya kemana? Kan seperti itu. Kemudian itu yang pertama, sahur. Kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Tasaharu fa inna fis sahuri barakah." Sahurlah kalian, karena di dalam sahur tersebut terdapat berkah di sana. Barokah. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam pun juga mengatakan, "Tasaharu walau bijur'atin minal ma'." Sahurlah kalian walaupun dengan seteguk air. Ini menunjukkan bahwa sahur itu adalah perkara yang sangat dianjurkan oleh syariat Islam. Dan di sana terdapat keberkahan. Kemudian yang kedua, adab yang berikutnya, al-kafu 'anil lagwi warrafathi wa nahwihima mimma yatanafa ma'as saumi. Hendaknya seseorang yang berpuasa menjaga dirinya dari perkataan-perkataan yang kotor, perbuatan-perbuatan yang kotor,
atau amalan-amalan yang tidak memiliki faidah. PR kita ibu-ibu dan bapak-bapak semuanya. Bulan Ramadan, sekolahan libur, anak-anak di rumah, pegangannya HP. Ngapain? Game online. Minggu kemarin ibu-ibu bapak-bapak, ketika berangkat ke sini, saya lihat anak-anak di sore hari di depan toko yang ketika itu tokonya sudah tutup, berjejer-jejer sekitaran 10 anak kalau tidak salah. Semuanya megang HP miring semuanya. Padahal itu sudah jam 5 ke atas. Ini sebuah pemandangan yang miris yang kita lihat di zaman kita sekarang ini. PR kita sebagai orang tua, sebagai pendidik sangat-sangat luar biasa beratnya. Godaannya luar biasa. Kenapa Pak? Santri atau anak-anak kita disuruh belajar online, tapi malah ngegame online. Kenapa? Karena kurang perhatian dari kita semuanya. Mungkin bapaknya atau ibunya kerja di kantor, akhirnya anaknya, nak nanti belajar sampai jam 12, ternyata bukan belajar malah main game. Karena kita nggak tahu apa yang dikerjakan anaknya ketika di rumah. Dan ini dampaknya luar biasa ibu-ibu sekalian. Sampai pernah mendengar atau membaca berita di salah satu surat kabar, ada anak yang mati gara-gara kecanduan main game. Ada Pak. Ini harus kita perhatikan bersama. Tidak hanya sebagai pendidik atau seorang guru, tapi orang tua pun memiliki andil yang sangat besar di dalam hal ini. Kemudian adab yang berikutnya yang hendaknya dilakukan seorang muslim adalah al-judu wal mudarasatul Quran, yaitu hendaknya dia lebih dermawan dan juga banyak membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran di bulan Ramadan. Nah ini kita buat target ya, sama keluarga kita, sama anak-anak kita. Kalau seandainya ya kita setiap sholat, setelah ba'da sholat menyelesaikan 6 halaman ya, atau 6 halaman, insya Allah di dalam 1 bulannya kita mampu menyelesaikan 6 kali khataman, insya Allah ya. Kalau pun seandainya setelah ba'da sholat ya, sholat subuh kita baca 4 halaman atau 5 halaman ya, maka dalam 1 bulan, di bulan Ramadan kita akan menyelesaikan beberapa kali khataman di dalam Al-Quran. Dan inilah yang dilakukan para ulama di zaman dahulu. Bahkan Utsman radhiyallahu anhu ketika sholat Pak, ketika sholat malam, beliau mampu menyelesaikan Al-Quran. Itu Utsman bin Affan. 1 Al-Quran beliau selesaikan ketika sholat malam. Sekali itu Pak, sehari. Bukan berhari-hari, tapi sekali. Ya, Masya Allah betapa lamanya sholatnya. Kita saja mungkin ya tarawih di sini berapa rakaat biasanya? 11 sama witirnya. Kalau imamnya baca 1 juz, ya Allah, lama kayaknya. Ya. Besok nggak datang lagi mungkin, pindah ke masjid sebelahnya atau kemana nanti. Ya. Tapi memang ya imam pun juga harus memperhatikan dalam masalah ini Pak. Ya. Kalau memang kita lihat makmumnya ternyata ya tidak mampu untuk 1 juz, maka dikurangi setengah juz. Masih berat juga Pak. Ya sudah dikurangi lagi 1/4 juz. Ya. 1/4 juz itu kalau kita lihat itu 1 juz ada 10 lembar. Berarti kalau 1/4-nya ya 2,5 lembar. Itu 1/4 Al-Quran. Dan usahakan lagi Pak,
desa sini punya target. Ada anak-anak muda yang punya hafalan Al-Quran 30 juz, usahakan. Ya. Dan saya mendengar program dari Bupati Karanganyar, wallahu taala alam bisawab, apakah benar atau tidak. Programnya adalah satu desa satu hafid Al-Quran, kalau tidak salah, demikian. Wallahu taala alam bisawab. Itu program dari Bupati Karanganyar. Kalau memang itu benar, masya Allah, alhamdulillah, berarti memang pemerintah kita memperhatikan dalam masalah hal ini. Baik. Kemudian yang keempat adalah ta'jilul fitr. Tadi sudah, yaitu mendahulukan untuk berbuka. Jangan sampai Pak kita akhirkan. Kenapa ini sunnah? Ya. Sunnahnya adalah mendahulukan berbuka dan mengakhirkan sahur. Bukan malah sebaliknya. Ya. Mendahulukan sahur, mengakhirkan berbuka. Walaupun berbuka menggunakan seteguk air tidak mengapa. Tapi sunnahnya lagi dengan kurma kalau ada. Kalau tidak ada maka menggunakan hal-hal yang manis. Ya, tidak mengapa. Kemudian yang kelima, adab yang kelima, ayuftiru ala ma yatayassara lahu mimma huwa madhkurun fi hadzal hadits. Ya. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, hendaknya seseorang itu berbuka dengan sesuatu yang ringan. Ya. Jangan yang berat-berat dulu, Pak. Biasanya ini Bapak, kalau di rumah, Pak, ya. Ada teh atau kolak. Kolak sudah habis, tambah lagi 1 piring nasi. Ya. Sholatnya nanti kapan, Pak? Kan seperti itu. Ya. Khawatirnya nanti ketika sholat, ya Allah rasanya perutnya, kan seperti itu. Apalagi ketika sholat tarawihnya, ngantuk sengantuk-ngantuknya. Ya. Udah selesai nanti kolak. Habis itu pulang dari sholat, teh panas jangan sampai lupa, atau kopi panas. Kemudian nanti makan nasi, pakainya ayam atau yang lain sebagainya. Wah, ini malah hal yang menjadikan seseorang akhirnya ketika sholat tarawih terasa berat. Dan inilah yang ditegur oleh Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Pernah suatu ketika beliau menegur orang yang perutnya besar, ya, karena orang tersebut banyak makannya. Maka Umar radhiyallahu anhu mengatakan, "Ma hadza? Apa ini?" Sambil beliau menunjuk ke perutnya. Maka laki-laki tadi mengatakan, "Hadza rahmatun minallah." Ini rahmat dari Allah, katanya. Maka Umar pun mengatakan, "Hadza yusabbibu dha'f fil ibadah." Inilah yang menjadikan seseorang lemah di dalam beribadah. Maka Pak, salah satu tombol hati yang telah pernah kita sebutkan adalah jangan sampai ya perut ini terlalu banyak, artinya dikosongkan puasa. Itulah yang menjadikan iman kita bertambah. Ya. Kemudian juga termasuk sunnahnya adalah sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, kemudian sepertiga lagi untuk hawa nafas kita. Inilah yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu taala alam bisawab. Adzan jam 6. Sudah lebih. Insyaallah akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Wallahu taala alam bisawab. Apa yang luput dari kami, nas'alullah tabaraka wa taala al-afiyah wal afwa fid dunya wal akhirah. Wa nas'alullah tabaraka wa ta'ala ay yarzuqana 'ilman nafi' wal 'amal salih. Nakhtatim bi du'a kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.